Yuk, selamat siang kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, udah 2 minggu lebih kayaknya gua gak bikin konten, gak bikin video, gak bikin apa ya, pembahasan soal berita-berita MotoGP. Terakhir gua bikin video di MotoGP Amerika, review race terakhir kali. Jadi kali ini ya, untuk karena minggu depan itu race MotoGP Emilia Romagna atau di sirkuit Misano Italia. Jadi saya sama Kang Dayat nggak mau membahas atau membreakdown soal sirkuit karena kita sudah membreakdown di kemarin ya di balapan pertama. Mungkin lo bisa cek nanti di deskripsi ya, di deskripsi nanti saya kasih linknya ya. Kita akan langsung bahas ke pembalapnya aja ya. Untuk pembalapnya ini kan dari race Amerika ya. Di race Amerika itu kan yang menangkan Marc Marquez untuk ya di MotoGP ya, MotoGP Amerika tuh yang menang Marc Marquez, terus diikuti Fabio Quartararo di posisi kedua, dan di posisi ketiga ada Francesco Bagnaia. Ya ini sangat jelas ya, Francesco Bagnaia sama pembalap Ducati lainnya seperti Jack Miller, terus Jorge Martin itu memberikan jalan kepada Francesco Bagnaia untuk bisa berada di posisi podium. Jadi kayak membantu lah untuk mendekatkan jarak poin antara Bagnaia sama Quartararo. Oke, di MotoGP Misano pertama itu yang menang kan si Bagnaia. Yang menang Bagnaia diikuti oleh beberapa pembalap belakangnya, gue udah agak lupa. Kira-kira menurut Kang Dayat ya, di MotoGP itu kira-kira yang bakalan bertarung sengit ya, untuk bertarung sengit di MotoGP Misano itu. Itu bulan besok ya? Bulan ini. Iya, lupa. Ini kira-kira siapa yang bakalan bersaing sengit untuk mendapatkan gelar? Oke, lanjut aja. Karena ya untuk dapat gelar sih kayaknya nggak mungkin ya, karena kan ini si Quartararo hanya butuh satu balapan ini di Emilia Romagna di Italia, di Misano ini cuma perlu satu balapan ini aja. Finish berapapun itu, asalkan Pecco Bagnaia nggak finish posisi 1, itu Fabio Quartararo resmi menjadi juara di MotoGP Misano nanti. Itu resmi, dia bakal menjadi juara. Jadi menurut Kang Dayat yang bakalan bertarung sengit untuk mendapatkan perburuan podium aja lah, dengan gelar podium. Kira-kira yang bakalan bersaing sengit siapa? Kira-kira? Ya, saja saya yang mana pada besok ingin tampil race di Misano ya, misalnya berapa rider yang akan tampil, dan di sana ada berapa peran yang bakal pertarungan sengit di lintasan. Kira-kira saja yang saya ingin menyampaikan, pertama dari grup Honda ya, mungkin dari Honda itu kan ya pembalap siapa pula yang sudah hebat juga. Tapi kan yang kemarin ada crash ya, nah itu insya Allah bisa itu Marc Marquez antara Marc Marquez yang sekarang persaingan itu melawan siapa kira-kira yang bakalan pasti itu sama Bagnaia ya. Harus mencoba untuk bertarung dengan sosok Bagnaia ya. Karena Bagnaia itu kan juga memiliki keahlian dalam di lintasan yang lurus itu masih bisa untuk menguasai, dan antara kedua peran itu ada nanti pertarungan sengit mungkin di tikungan, bisa saya pantau aja, mungkin di tikungan ada untuk bisa pertarungan antara Bagnaia dan Marc Marquez. Ini seperti itu. Terus kenapa enggak dengan Fabio Quartararo? Untuk Fabio Quartararo hari ini untuk terkait dari lintasan yang besok akan tampilkan, kebanyakan dari tikungan atau lintasan yang lurus atau tiga?
ada tiga trek lurus. Ada 3 trek lurus ya, 3 trek lurus. Jadi mungkin kalau gue ya Fabio Quartararo itu juga masuk sebenarnya, masuk juga di lintasan itu, dan pertarungan juga sebenarnya itu. Cuman kalau saya menyayangkan juga di Mas, saya menyayangkan di segi balap tikungan, mungkin dia memiliki kekurangan dari segi race gitu. Jadi mungkin dari segi lurus sama dua itu tadi yang pertama Marc Marquez sama Bagnaia itu kan bisa. Nah untuk yang ketiga itu kan Fabio Quartararo juga bisa menyusul itu di lintasan trek lurus. Tapi kalau di tikungan yang lebih itu condong ke belok gitu kan, nah itu mungkin belum bisa untuk bertarung untuk menyaingi itu dua peran itu, belum bisa. Sementara itu antara 3 berarti kan Fabio Quartararo, Marc Marquez sama itu Bagnaia. Tapi yang lebih dominan itu antara Fabio Bagnaia sama Marc Marquez. Paling dominan pertarungannya antara dua itu. Terus kalau untuk pembalap Suzuki sendiri gimana? Pembalap Suzuki Joan Mir sama Alex Rins, menurut kalian antara salah satu dari dua pembalap itu yang mungkin bisa ikut dalam pertarungan antara 3 pembalap itu, yang mungkin paling dominan Marquez sama siapa? Sama itu tadi Bagnaia. Ya kira-kira selain yang antara Suzuki kan dua Suzuki itu kira-kira siapa yang bakalan ikut dalam pertarungan seperti ini menurut Anda? Untuk Suzuki itu kira-kira siapa ya namanya? Joan Mir sama Alex Rins. Kalau untuk saya dari Joan Mir yang bisa untuk ikut dalam persaingan itu antara dua dominan itu Bagnaia sama Marc Marquez. Sementara Joan Mir bisa. Ya dari Suzuki. Itu karena saya juga nggak terlalu mengidolakan memberikan prediksi lebih sih untuk motor Suzuki, karena ya kalau menurut saya Suzuki harus segera sadar diri, karena motor mereka musim ini benar-benar sangat-sangat tidak mampu untuk bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi di dalam tim itu nggak ada. Terus yang ketiga, motornya ini sama sekali nggak ada perubahan sama tahun kemarin, masih sama saja. Jadi nggak ada yang spesial dari motor Suzuki. Kayak motor Yamaha itu ada perombakan, kayak motor Ducati juga ada perombakan gitu. Terus Honda juga paling signifikan menurutku, paling banyak juga untuk tim Honda. Untuk Suzuki ini sama aja, jadi mereka nggak bisa bersaing. Jadi berarti nggak bisa payah dalam mengikuti itu persaingan dalam sangat lintasan sangat baik. Bahkan organisasi Suzuki pun kelihatannya tidak berjalan dengan baik, karena mengingat setelah ditinggal pergi oleh manajer tim David Brivio itu Suzuki itu kayak mengalami kemunduran yang signifikan, bukan kemajuan ya, tapi kemunduran yang sangat terlihat jelas. Yang musim lalu konsisten bisa naik podium antara dua pembalapnya, sekarang untuk dua pembalapnya musim ini saja masih sangat kesulitan untuk bisa di posisi podium. Kita nggak usah ngomongin podium, kita ngomongin minimal finish di posisi kelima, minimal. Iya, itu dari susah sekali dari tim Suzuki, berarti sangat susah sekali. Maka dari itu dia belum ada yang bisa masih sangat sulit. Paling untuk posisi 4-5 mungkin masih bisa, tapi kalau untuk pas balapannya mungkin ya, kalau untuk bersaing posisi 3, posisi 2 masih bisa. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk mendapatkan hasil podium itu sangat berat sekali, karena 3 faktor itu aja yang sudah aku sebutin tadi itu sangat
apa ya, sangat mempengaruhi sekali dalam performa motor juga pembalapnya, karena dua pembalapnya pun sama sekali tidak puas sangat tidak puas dengan performa motornya. Ya, motornya itu karena sangat tidak mendukung sekali, makanya pembalapnya itu agak sedikit kecewa dengan motor Suzuki musim ini. Seperti itu Mas dari Suzuki. Ya, terus kalau menurut saya, Iya. Terkait dengan besok. kalau Fabio Quartararo mungkin akan main aman, ya, akan main aman. Mungkin dia nggak bakalan seharus duel 1 lawan 1 lawan pembalap itu enggak, karena dia masih finish di posisi 10 besar. Yang penting Bagnaia nggak finish nomor 1, ya. Bagnaia nggak finish nomor 1, Quartararo nggak bisa mengunci gelar di Misano. Tapi kalau misalnya Francesco Bagnaia ini finishnya di luar 10 besar atau mungkin jatuh, ya, itu kemungkinan besar Mungkin ada upaya untuk masih terus langsung mengunci gelar. Dia sudah resmi menjadi juara MotoGP 2021 ini di sirkuit Misano. Jadi musim ini resmi kalau misalnya si Bagnaia ini terlempar dari posisi 10 besar, kayak posisi 11, posisi 12, 13 sampai dia pokoknya ke bawah, 10 ke bawah. 10 ke bawah itu dia bakalan keluar dari perbuluhan gelar. Kalau misalnya Bagnaia musim ini di Misano 2 ini dia bisa menang. Itu juga bisa mendekatkan poin, asalkan Quartararo tidak finish posisi 10 besar, apalagi posisi 5 besar. Kalau misalnya Quartararo tetap finish posisi 4, posisi 5, itu masih tetap mengunci gelar juara, karena poinnya saja untuk sekarang sudah lebih dari 50 poin. Jadi sangat tidak mungkin untuk bisa mengejar, kecuali Fabio Quartararo di Misano ini crash, tidak melanjutkan balapan tapi crash, tidak dapat poin. Kemungkinan masih bisa, walaupun itu hanya beberapa persen, sangat sedikit sekali, ya. Paling dari persenan kalau menurut saya ya kurang lebihnya 90%, 95% atau mungkin 98% tidak akan bisa meraih gelar. Sisanya kemungkinan bisa terjadi kalau misalnya ada keajaiban misalnya, ya. Tapi kan ini Misano juga sangat menguntungkan buat Pecco Bagnaia, karena ini juga tempat latihan Pecco saat MotoGP libur. Jadi dia latihannya di sirkuit ini, jadi dia juga sudah apal sama sirkuit dari lintasan Misano. Sudah kurang lebihnya dia sudah sangat memahami, bahkan karakteristiknya juga sudah hafal. Ya. Kita langsung masuk ke prediksi podium aja, kira-kira perkiraan berapa persen terkait dengan besok di lintasan, kira-kira posisi posisi 1, 2, sama 3 dari pabrikan mana juga kan ya. Kalau dari Kang Dayat, posisi 1 siapa kira-kira yang bakal saya sendiri kan terkait dengan besok di Misano yang akan podium, yang podium 1, tim 1, 2, 3. Yang pertama itu dari pabrikan dari Bagnaia, ya. Ducati mana? Ducati. Ya. Yang kedua terkait dengan itu dominan 2 itu, ya. Karena tadi telah saya jelaskan di sirkuit lurus atau lingkungan itu pasti ada juga persaingan gitu antara keduanya. Ya mungkin insya Allah kalau enggak Quartararo, ya mungkin Quartararo. Yang ketiga Honda, ya. Siapa? Itu Marc Marquez. Jadi Kang Dayat ada siapa tadi? Bagnaia, Quartararo, sama Marquez. Ya. Agak realistis kalau Marquez karena belum 100% sempurna. Jadi ya bisa podium 3 itu sudah bagus. Kalau dari saya yang pertama sudah pasti
Francesco Bagnaia 1. Terus ada mungkin Jorge Martin Ducati Ramak Apa juga ya. setelah berikan itu. Terus Marc Marquez Wes. ya, Marc Marquez. Karena kenapa saya nggak memasukkan ini Quartararo? Karena yang pertama satu, Jack Miller itu pasti akan menggunakan segala cara untuk menghentikan Quartararo masuk Wah, dalam itu podium. ada. Kalau bisa Satu terlempar sendiri itu. ya, karena Jack Miller itu Jack Miller melakukan tim order. Ya. Jadi kerja sama Bagnaia, dia sebisa mungkin akan membantu Pecco untuk mendekatkan poin sama Quartararo di kelasnya samanya kan ya. ada mungkin ya. Jadi ini win-win solusi lah buat tim, karena Jack Miller juga sudah gak mungkin mengejar gelar karena hanya yang paling mungkin di pembalap Ducati hanya Francesco Bagnaia maksudnya. Jadi ya paling enggak Francesco Bagnaia ini harus dibantu untuk mengikuti gelar juara. Bahkan Jorge Martin pun juga sama, dia juga pasti bisa membantu rekan tim karena kan sama-sama Ducati yang dinaungi oleh satu orang yang sama, jadi ya mau nggak mau harus membantu mungkin bisa itu temannya ya membantu Ducati lainnya, karena hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau perlu ya si Jack Miller tiba-tiba jatuh terus di sampingnya si Fabio Quartararo agar Fabio Quartararo itu jatuh. Tapi enggak lah seperti itu lah. Tapi yang maksud saya kan itu tim order lah. Jadi kerjasama antara Jack Miller sama Bagnaia terus Jorge Martin ini untuk mencegah Fabio Quartararo berada di posisi podium. Ya untuk Jack Miller kemungkinan akan membawa si Fabio Quartararo ini keluar dari posisi zona podium, jadi di luar posisi 3. Tapi kalau untuk posisi 5, 4 aku nggak tahu. Kemungkinan si Jack Miller akan berusaha keras untuk membuat biar bisa keluar dari zona itu. Ya mungkin cukup sekian aja udah sekian untuk video prediksi. Jadi kan ada Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo sama si Marc Marquez. Kalau saya ada Francesco Bagnaia, terus Jorge Martin sama Marc Marquez. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya sama kandidat kali ini. Mungkin akan langsung saya edit nanti ya. Nanti kalau saya edit. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.